Di ruang ganti Stadion Gelora Bung Karno yang pengap setelah latihan sore, pelatih Budi tiba-tiba berhenti dan berteriak dengan suara menggelegar, "Dimas Wijaya, kamu dipecat mulai sekarang. Tim Persija ini tidak butuh pemain gay seperti kamu." Dimas berdiri membeku di tengah ruangan, keringat masih menetes di wajahnya yang tadinya penuh semangat setelah mencetak gol latihan. Bola di kakinya terlepas dan menggelinding pelan ke sudut ruangan, seolah-olah ikut merasakan hancurnya dunia pemuda berusia 25 tahun itu. Seluruh rekan tim terdiam, mata mereka tertuju pada Dimas yang selama ini adalah bintang penyerang andalan Liga Hiji. Beberapa detik sebelumnya, suasana masih penuh tawa dan ejekan ringan tentang pertandingan akhir pekan, tapi sekarang udara terasa berat seperti beban yang tak terlihat. Pelatih Budi, pria berusia 50-an dengan kumis tebal khas pelatih lama, menatap Dimas dengan mata penuh kecewaan dan amarah. "Oto itu sudah beredar, Dimas. Kamu pikir aku bodoh? Klub ini punya citra, punya sponsor, dan aku tidak mau nama baik kami tercemar karena satu pemain yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri." Suara pelatih menggema di dinding beton ruang ganti yang sudah bertahun-tahun menjadi saksi perjuangan para pemain. Dimas merasa dada sesak, napasnya pendek-pendek. Rahasianya yang selama 2 tahun dijaga rapat-rapat bersama Raka, kekasihnya yang bekerja sebagai arsitek muda di kantor kecil di kawasan Sudirman, kini terbongkar. Seorang rekan tim yang iri yang pernah kalah bersaing posisi cadangan, telah mengirim foto mereka berdua berpelukan di sebuah kait tersembunyi di Kemang ke grup chat tim. Hanya dalam hitungan jam, foto itu sampai ke pelatih. Dimas tidak bisa membela diri. Dia hanya bisa menunduk, tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. "Pak, saya tetap pemain yang sama," gumamnya pelan, tapi suaranya tenggelam dalam bisik-bisik rekan tim. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menatap dengan tatapan jijik, tapi ada pula yang diam saja, mungkin takut ikut terseret. Satu-satunya teman dekatnya, Andi sang kiper cadangan, maju selangkah dan berkata pelan, "Pak, ini bukan urusan lapangan. Dimas selalu memberikan yang terbaik untuk tim." Tapi pelatih langsung memotong, "Diam. Kalau kamu bela dia, kamu bisa ikut keluar." Ruangan semakin tegang. Dimas mengambil tasnya dengan tangan gemetar, berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Di luar stadion, hujan deras Jakarta menyambutnya. Media sudah menunggu di gerbang, kamera dan mikron siap menyerbu. "Dimas, benar kamu dipecat karena homoseksual? Apa ini pengaruh gaya hidupmu?" Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dada. Dimas naik mobilnya, mengemudi tanpa tujuan jelas melewati jalanan macet ibu kota. Pikirannya melayang ke masa kecil di kampung kecil di Depok, di mana ayahnya, seorang guru yang taat, selalu bilang bahwa laki-laki harus kuat, harus menikah, harus melanjutkan garis keturunan. Dimas menyembunyikan perasaannya sejak SMA, ketika dia pertama kali sadar bahwa dia lebih suka melihat teman cowoknya daripada cewek. Sepak bola menjadi pelariannya, tempat dia bisa menjadi laki-laki sejati di mata orang. Tapi sekarang semua itu runtuh. Telepon bergetar. Raka menelepon. "Sayang, aku dengar beritanya. Kamu di mana?" "Pulang ke apartemenku saja." Suara Raka lembut, tenang seperti selalu. Dimas menangis di balik kemudi, air mata bercampur hujan di kaca depan. Dia tiba di apartemen Raka di kawasan Kuningan malam itu. Raka memeluknya erat tanpa kata-kata. "Kita hadapi bersama. Kamu bukan kesalahan." Malam itu Dimas tidur dengan gelisah, mimpi buruk tentang ayahnya yang marah dan ibunya yang menangis.
Besok pagi dia harus pulang ke rumah orang tua di Depok. Dia tahu badai belum berakhir. Di rumah sederhana dengan halaman kecil yang penuh tanaman, ayahnya sudah menunggu dengan wajah dingin. Kamu bawa malu ke keluarga ini, Dimas. Apa kata tetangga? Apa kata saudara-saudara? Ibu Dimas hanya diam di sudut, air mata mengalir pelan. Dimas duduk di kursi kayu lama, merasa seperti anak kecil lagi. Dia menceritakan semuanya, tentang Raka, tentang cinta yang tulus, tentang bagaimana dia tetap berprestasi di lapangan meski menyembunyikan siapa dirinya. Ayahnya bangkit, pergi dari rumah ini sampai kamu berubah. Dimas keluar rumah dengan hati hancur, tapi di dalam hatinya ada api kecil yang mulai menyala, api untuk tidak lagi lari dari dirinya sendiri. Sore itu, dia bertemu Raka di taman kecil dekat apartemen. Mereka duduk di bangku, tangan saling genggam diam-diam. Aku takut, Raka. Tapi aku juga lelah bersembunyi. Raka tersenyum tipis, kamu sudah berani sampai di sini. Sisanya kita jalani pelan-pelan. Berita di media semakin gencar. Akun-akun media sosial Indonesia ramai membahas, ada yang mendukung, kebanyakan menghujat. Sponsor tim mulai mundur. Pelatih Budi diwawancara, saya lakukan ini demi tim dan nilai-nilai kami. Dimas duduk di apartemen Raka, melihat layar ponsel penuh komentar kebencian. Tapi ada juga pesan dari An Setia, kamu tetap idola kami, Dimas. Malam semakin larut, Dimas memandang Raka yang sedang tidur di sampingnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa mungkin ada jalan lain selain sepak bola. Tapi hatinya masih sakit, karena lapangan adalah segalanya baginya. Keesokan paginya, matahari Jakarta sudah terik saat Dimas bangun dengan kepala berat. Raka sudah bangun lebih dulu, menyiapkan kopi hitam dan roti bakar sederhana di meja kecil apartemen. Hari ini kita ke kantor pengacara temanku, bicara soal kontrak dan kemungkinan gugat balik, kata Raka tenang. Dimas mengangguk, tapi pikirannya masih di stadion. Dia ingat bagaimana dulu dia berlari di lapangan hijau, mendengar sorak ribuan supporter Persija yang memanggil namanya. Sekarang semua itu terasa jauh. Di luar, berita semakin panas. Sebuah portal berita besar menulis judul pemain bintang Persija dipecat karena orientasi seksual, klub diam saja. Komentar netizen membanjiri, ada yang bilang di Indonesia belum siap. Ada yang bilang benar pelatih, jaga moral tim. Dimas merasa seperti orang asing di negerinya sendiri. Siang itu, dia menerima telepon dari Andi, teman kipernya. Bro, tim lagi kacau. Latihan kemarin banyak yang absen, moral anjlok. Pelatih mulai diam-diam nyesel, tapi gengsi tinggi. Dimas tersenyum pahit. Aku tidak mau kembali kalau harus sembunyi lagi, Andi. Andi diam sejenak, aku ngerti. Tapi kami butuh kamu di Inal nanti. Tim lawan Persib lagi kuat. Dimas menutup telepon, hatinya campur aduk. Sore harinya, dia memutuskan ke rumah orang tua lagi. Ibu menyambut dengan pelukan diam, ayah masih diam di ruang tamu. Ayah, aku tidak minta maaf karena aku gay. Aku minta maaf karena menyembunyikannya terlalu lama. Ayahnya menatap lama, akhirnya berkata pelan, kamu tetap anakku, tapi masyarakat tidak akan terima. Percakapan itu panjang, penuh air mata dan diam. Dimas pulang dengan hati lebih ringan sedikit. Malam itu, bersama Raka, mereka berjalan di pinggir sungai Ciliwung yang sudah dibersihkan, tangan saling genggam di bawah cahaya lampu jalan. Aku mulai belajar menerima diriku, kata Dimas. Raka mencium keningnya pelan, itu langkah pertama. Tapi ujian belum berakhir.
Keesokan harinya, Dimas diundang wawancara di sebuah stasiun swasta. Dia duduk di studio, lampu terang menyilaukan. Presenter bertanya, apa pesanmu untuk pemuda Indonesia yang seperti kamu? Dimas menjawab dengan suara mantap, jangan takut menjadi diri sendiri, meski dunia belum siap. Wawancara itu viral, dibagi jutaan kali. Ada dukungan dari komunitas di Jakarta, ada ancaman dari kelompok konservatif. Dimas mulai merasa kuat, tapi tekanan semakin besar. Di klub, tim Persija kalah 2 laga berturut-turut tanpa dia. Pelatih Budi mulai menelepon diam-diam, Dimas, kalau kamu mau kembali diam-diam. Dimas tolak tegas, tidak Pak. Saya mau kembali sebagai diri saya yang sebenarnya atau tidak sama sekali. Raka mendukung penuh, meski pekerjaannya sebagai arsitek mulai terganggu karena wartawan mengintai apartemen mereka. Suatu malam, saat hujan deras lagi, Dimas dan Raka duduk di balkon, membicarakan masa depan. Kalau aku tidak main bola lagi, aku mau buka sekolah sepak bola untuk anak-anak dari keluarga biasa, kata Dimas. Raka tersenyum, aku akan bantu desain gedungnya. Tawa mereka kecil tapi tulus. Tapi di dalam hati Dimas, api cinta pada lapangan masih menyala. Dia mulai berlatih sendiri di lapangan kecil dekat apartemen, lari pagi, tendang bola sendirian. Rekan tim lama mulai menghubungi diam-diam, menyatakan dukungan. Perlahan gerakan kecil mulai tumbuh. Media mulai berubah nada, dari hujatan ke diskusi tentang hak pemain. Dimas merasa perjalanan ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Seminggu kemudian, ketegangan semakin meningkat menjelang semifinal Liga 1. Tim Persija tanpa Dimas seperti kehilangan nyawanya, kalah tipis dari lawan lemah. Pelatih Budi mulai terlihat lelah di konferensi pers, mata gelap karena kurang tidur. Dimas mengikuti berita dari apartemen, tangannya mengepal setiap kali melihat gol yang gagal. Raka selalu ada di sampingnya, mengingatkan bahwa hidup tidak hanya bola. Suatu hari, Dimas menerima undangan dari sebuah LSM hak asasi di Jakarta untuk berbicara di depan pemuda. Dia ragu, tapi Raka mendorong, ini kesempatanmu berbagi cerita. Di acara itu, Dimas berdiri di panggung kecil, suaranya gemetar tapi jelas. Saya Dimas Wijaya, mantan pemain Persija. Saya Gai dan saya tetap mencintai sepak bola. Ruangan hening, lalu tepuk tangan membahana. Beberapa pemuda mendekat setelah acara, menceritakan pengalaman mereka sendiri. Dimas pulang dengan hati hangat. Tapi di rumah orang tua, ayahnya mulai melunak. Ibu menelepon, ayah nonton wawancara kamu. Dia diam saja, tapi aku lihat matanya berkaca-kaca. Dimas tersenyum, harapan kecil tumbuh. Sementara itu, di klub, pemain-pemain mulai berani bicara. Andi sang kiper mengumpulkan tim, kita butuh Dimas. Dia bukan masalah, dia solusi. Pelatih Budi mendengar dari balik pintu, hatinya mulai goyah. Dimas mulai berlatih lebih keras, bergabung dengan klub kecil di pinggiran Jakarta untuk menjaga stamina. Raka ikut menonton, membawa air mineral dan handuk. Kamu masih yang terbaik, bisik Raka. Hubungan mereka semakin dalam, penuh pengertian dan pengorbanan. Raka pernah kehilangan proyek besar karena wartawan, tapi dia tidak pernah mengeluh. Cinta kita lebih penting, katanya. Suatu malam, setelah latihan, Dimas dan Raka pergi ke pantai Ancol, duduk di pasir melihat laut. Dimas berbaring di pangkuan Raka, aku takut inal nanti, tapi aku juga ingin menang. Raka mengelus rambutnya, apapun hasilnya, aku bangga padamu. Berita tentang Dimas menyebar ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
Ada yang mendukung, ada yang demo kecil di depan stadion. Tapi Dimas tetap tenang, fokus pada diri sendiri. Pelatih Budi akhirnya menelepon lagi, suaranya berbeda. Dimas, tim sedang susah. Kalau kamu mau, kita bicara. Dimas setuju bertemu di kai tersembunyi. Pertemuan itu tegang tapi jujur. Pelatih mengakui, aku salah, anakku. Aku takut citra tim rusak, tapi sekarang tim lebih rusak tanpa kamu. Dimas tidak langsung setuju, saya mau kembali sebagai saya yang utuh. Pelatih mengangguk pelan. Sementara itu, keluarga Dimas mulai menerima pelan-pelan. Ayah datang ke apartemen membawa makanan kesukaan Dimas. Kita bicara lagi, nak. Percakapan malam itu panjang, penuh air mata dan Dimas merasa beban di dadanya ringan. Dia mulai merencanakan masa depan, sepak bola dan kehidupan pribadi yang sejati. Latihan semakin intens, Dimas merasa lebih kuat dari sebelumnya. Raka selalu mendukung, menciptakan desain kaos dukungan dengan tulisan Deloy Isloed yang halus. Tim mulai bergerak, pemain-pemain lain mulai terbuka tentang dukungan mereka. Semangat tim kembali. Tapi Inal masih jauh, dan ujian terbesar belum datang. Menjelang Inal Liga Hiji yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno lagi, suasana Jakarta panas. Persija melaju ke Inal setelah kemenangan dramatis di semi-Inal, tapi tanpa Dimas mereka seperti kehilangan roh. Pelatih Budi semakin sering menelepon Dimas, meminta maaf secara terbuka di media. Saya salah, dan saya ingin memperbaiki. Dimas ragu, tapi hati kecilnya ingin kembali. Raka bilang, keputusan ada di tanganmu, tapi ingat siapa dirimu sekarang. Dimas bertemu tim secara rahasia di lapangan latihan malam. Rekan-rekan memeluknya, kami di belakangmu, bro. Pelatih Budi datang berlutut di depan Dimas, makan aku. Dimas mengangguk, air mata jatuh. Dia setuju bergabung lagi, tapi dengan syarat, tidak ada lagi sembunyi. Berita itu meledak, Dimas Wijaya kembali ke Persija. Supporter membanjiri jalanan, spanduk dukungan muncul di mana-mana. Tapi ada juga protes kecil. Dimas fokus latihan, tubuhnya it lagi. Raka datang setiap hari, membawa semangat. Keluarga Dimas datang ke latihan, ayahnya berdiri di pinggir lapangan, bangga diam-diam. Inal melawan Persib Bandung, Rial abadi, menjadi pertaruhan besar. Malam sebelum Inal, Dimas dan Raka duduk di balkon, memandang lampu kota. Apapun hasilnya besok, kita sudah menang, kata Raka. Dimas menciumnya pelan. Pagi Inal, stadion penuh 70.000 penonton. Dimas masuk lapangan dengan jersey nomor 10, sorak membahana. Tapi permainan berat, Persib unggul 2-0 di babak pertama. Di ruang ganti, pelatih memotivasi, kita bisa balikan. Dimas berdiri, ini untuk kita semua. Babak kedua, Dimas masuk sebagai pengganti, langsung berlari seperti singa. Dia mencetak gol di menit 60, stadion meledak. Skor 2-1. Tekanan meningkat. Dimas berlari tanpa lelah, memberikan assist indah. Di menit 85, dia mencetak gol penyama 2-2. Penonton gila. Perpanjangan waktu, Dimas lelah tapi semangat. Di menit 105, dia menerima umpan melewati dua bek, tendangan keras gol. 3-2 untuk Persija. Peluit akhir berbunyi juara. Dimas berlutut di lapangan, menangis bahagia. Rekan tim memeluknya, pelatih memeluk erat, terima kasih, anakku. Supporter menyanyikan namanya. Raka berlari ke lapangan, memeluk Dimas di depan semua orang. Ciuman singkat tapi penuh makna.
Keluarga Dimas di tribun berdiri bertepuk tangan. Malam kemenangan pesta di stadion, Dimas angkat troy bersama tim. Dia berpidato singkat, ini kemenangan untuk semua yang berani menjadi diri sendiri. Raka di sampingnya, tangan saling genggam. Setelah kemenangan epik itu, hidup Dimas berubah total. Media nasional dan internasional memberitakan ceritanya sebagai inspirasi. Dia diundang ke acara besar, berbicara tentang penerimaan diri di Indonesia. Sponsor baru datang, klub semakin kuat. Tapi Dimas tetap rendah hati. Dia dan Raka pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, tempat mereka bisa hidup tenang. Ayah Dimas sekarang sering datang, membawa cucu-cucu tetangga untuk belajar sepak bola. Aku bangga padamu, kata ayah suatu hari. Dimas menangis peluk ayahnya. Tim Persija merayakan juara dengan parade di Jakarta, ribuan orang menyambut. Dimas berdiri di atas mobil, melambai, Raka di sampingnya. Masyarakat mulai berubah pelan, diskusi tentang di sepak bola semakin terbuka. Dimas membuka akademi sepak bola gratis untuk anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk yang punya cerita seperti dirinya. Raka mendesain gedung akademi itu dengan indah. Suatu hari, Dimas dan Raka pergi ke Bali untuk liburan singkat, berjalan di pantai Kuta sambil bergandengan. Kita sudah jauh, sayang, kata Dimas. Raka tersenyum dan masih banyak jalan lagi. Tapi ada tantangan baru, Dimas ditawari main di klub Eropa, tapi dia tolak. Rumahku di sini dengan kalian semua. Pelatih Budi sekarang menjadi mentor dekat, sering minta ma lagi. Rekan tim yang dulu iri sekarang minta ma, menjadi sahabat. Dimas merasa lengkap. Di akademi, dia melatih anak-anak, mengajarkan bukan hanya teknik, tapi juga keberanian menjadi diri sendiri. Raka membantu dengan desain program. Keluarga besar mulai berkumpul, merayakan Idul Fitri bersama tanpa rahasia lagi. Dimas berdiri di teras rumah, memandang langit Jakarta yang cerah. Perjalanan dari pemecatan hingga juara mengajarinya banyak, cinta, keluarga, persahabatan, dan yang terpenting penerimaan diri. Tapi dia tahu perjuangan masih panjang untuk banyak orang seperti dirinya. Tahun berikutnya, Dimas masih bermain untuk Persija, tapi perannya sekarang lebih dari pemain, dia menjadi ikon perubahan. Akademi sepak bolanya berkembang, anak-anak dari seluruh Indonesia datang belajar. Raka menjadi mitra hidup resmi, meski pernikahan belum diakui negara, tapi di hati mereka sudah selamanya. Suatu hari di Inal Piala Indonesia, Dimas lagi-lagi mencetak gol penentu, troy diangkat bersama Raka di samping. Keluarga, teman, supporter semua bersorak. Di malam kemenangan, Dimas berdiri di balkon rumah mereka, memandang bintang. Raka memeluk dari belakang, kamu sudah mengubah banyak hal. Dimas tersenyum, kita bersama mengubahnya. Cerita Dimas menginspirasi buku dan ilmu dokumenter. Dia sering diundang ke sekolah-sekolah, berbagi pengalaman. Ayahnya sekarang aktif mendukung komunitas, ibunya menjadi relawan di akademi. Tim Persija menjadi tim paling inklusi di Liga Hiji. Tapi Dimas tidak pernah lupa hari pemecatan itu, hari yang mengubah segalanya menjadi lebih baik. Di pantai saat liburan bersama Raka, mereka berjalan kaki di pasir, tangan bergandengan, ombak menyambut. Dimas berhenti memandang Raka, terima kasih sudah ada di setiap langkah. Mereka berpelukan lama, angin laut membawa harapan baru. Perjalanan Dimas mengajarkan bahwa cinta sejati, keberanian, dan dukungan bisa mengalahkan prasangka. Sekarang dia hidup bahagia, bebas, dan utuh. Tapi pertanyaan besar tetap,
Apakah benar seorang pelatih boleh memecat pemain hanya karena orientasi seksualnya, atau justru itu yang salah dan harus diubah? Benar atau salah?